Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Sharlinda dengan NIM 211211009. Saya Afadil Arnandis Putra dengan NIM 211211016. Di video ini kami akan membahas mengenai permasalahan dalam sistem muskuloskeletal, yaitu dislokasi pada sendi bahu untuk memenuhi tugas biomedik 2. Dengan dosen pengampu Bu Suci Maisarah Nasution SST MKM. Kami dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Sendi bahu keadaan normal. Bahu adalah sendi yang menghubungkan antara badan dengan ekstremitas atas. Fungsi utama sendi bahu adalah untuk menggerakkan lengan dan tangan ke segala posisi yang berhubungan dengan tubuh. Definisi dislokasi sendi. Dislokasi sendi merupakan keadaan di mana tulang-tulang yang membentuk sendi tidak lagi berhubungan secara anatomis. Dislokasi ini dapat terjadi pada komponen tulangnya saja yang bergeser atau seluruh komponen tulang terlepas dari tempat yang seharusnya. Definisi dislokasi sendi bahu. Dislokasi sendi bahu merupakan suatu kondisi di mana terjadi pergeseran caput humerus dari sendi glomerular, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada saraf serta dapat terjadi berulang. Gejala dislokasi sendi bahu. Yang pertama, pundak terasa sakit sekali, bentuk pundak asimetris di mana bentuk deltoid pada sisi yang cedera tampak mendatar. Yang kedua, proporsi darah subacromius jelas teraba cekung. Posisi lengan bawah dalam kedudukan abduksi ringan. Yang ketiga, terjadi lesi pada N axillaris atau N musculocutaneus, terjadi gangguan pada plexus brachialis. Penyebab dislokasi sendi bahu. Yang pertama, jatuh mendadak dengan posisi menumpu pada bahu di permukaan keras. Kedua, terkena pukulan atau tendangan di lengan bagian atas sehingga mengakibatkan caput humerus keluar atau bergeser dari soket. Yang ketiga, bahu keadaannya mendasari misalnya ligamentosa yang longgar atau diplasia glenoid. Adapun akibat dari dislokasi sendi bahu. Dislokasi sendi bahu merupakan salah satu dari cedera muskuloskeletal yang cenderung terus meningkat dan akan mengancam kehidupan, menurut Rasjad 2003. Dislokasi sendi umumnya jarang menyebabkan kematian, namun dapat menimbulkan pengertian fisik, stres mental, dan kehilangan banyak waktu. Oleh karena itu, pada kasus dislokasi sendi akan meningkatkan angka morbiditas dibandingkan angka mortalitas. Kemudian, pencegahan dislokasi sendi bahu. Yang pertama, dapat dilakukan dengan cara berolahraga secara teratur untuk mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas sendi dan otot bahu. Yang kedua, yaitu menggunakan alat pelindung ketika melakukan olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti sepak bola. Dan yang ketiga, berhati-hati dalam beraktivitas agar tidak terjatuh atau mengalami cedera yang berisiko menyebabkan dislokasi bahu. Kemudian, cara penanganan dislokasi sendi bahu, yaitu dilakukan tindakan reposisi tertutup. Yang sering dipakai adalah cara Kocher, yaitu yang pertama, penderita ditidurkan di atas meja. Yang kedua, dalam posisi sikofleksi, penolong menarik lengan atas ke arah distal. Ketiga, dilakukan gerakan eksorotasi dari sendi bahu. Yang keempat, melakukan gerakan adduksi dan fleksi pada sendi bahu. Dan yang kelima, yaitu melakukan gerakan endorotasi sendi bahu. Proses penyembuhan dislokasi sendi bahu. Yang pertama itu dengan inflamasi, yaitu merupakan tahap pertama proses penyembuhan dislokasi. Fase ini dimulai sejak terjadi kerusakan berlangsung selama 3-7 hari. Kemudian proses yang kedua adalah proliferasi, yaitu tahap penyembuhan dislokasi yang dimulai seminggu setelah terjadinya kerusakan dan berakhir paling lambat 1 bulan. Proliferasi ditandai dengan munculnya fibroblast. Dan yang terakhir yaitu proses remodeling.
Selama fase ini terjadi proses pematangan yang terdiri atas reabsorpsi jaringan berlebih yang dimulai pada minggu ketiga dan berakhir hingga 12 bulan.